Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang tafsir Tarbawi ya. Atau lebih kita memperluas lagi ya, sebenarnya kita juga membahas tentang pendidikan Islam ya. Sebelumnya sudah ditulis beberapa kitab para ulama salaf ya, ulama-ulama yang terdahulu yang sudah menulis di bidang tarbiyah, yang ketika mereka menulis karya-karya mereka tentang pendidikan itu atau tentang pengajaran ya, tidak bisa dilepaskan dari adab. Kemarin yang sudah ditulis apa aja? Ihya Ulumuddin, Manhajul Qasidin, Mukhtasar Manhajul Qasidin, Adabul Alam wal Muta'allim, Adabul Alim, Adabul Alim wal Muta'allim, Adabul Syariah, Syariah, Adabul Dunya wal Din, Adabul Muallimin. Terus segitu. Kemudian ada yang berikutnya, berarti nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6, Tahdzibul Akhlaq. Tahdzibul Akhlaq yang ditulis oleh Ibnu Maskawih. Tahdzibul Akhlaq yang ditulis oleh Ibnu Maskawih. Maskawih ya. Jadi pendekatannya pendekatan filsafat ya. Jadi beliau memulai dari bagaimana jiwa, tentang jiwa. Nah, sebenarnya kita bisa mengambil ilmu psikologi dari sini, dari Tahdzibul Akhlaq. Ya. Bahkan Muhammad Nasir di Kapita Selekta membandingkan, beliau membuat suatu perbandingan antara kitab Tahdzibul Akhlaq Ibnu Maskawih dengan ahli di barat ya, siapa namanya, Stephen Howard ya, Stephen Howard tentang psikologi analisis ya, analisis, yang ahli psikologi analisis membuat sebuah perbandingan bahwa ilmu dari yang ditemukan ataupun yang digagas ya oleh Barat ya, itu lebih sudah didahului oleh ulama Islam ini ya, Ibnu Maskawih. Kemudian Ahwalul Muta'allimin ya, Ahwalul Muta'allimin wa Ahkamul Mu'allimin wal Muta'allimin yang ditulis oleh Al-Qabisi ya, Al-Qabisi. Al-Qabisi. Ahwalul Muta'allimin wa ahkamul muallimin wal muta'allimin. Wa ahkamul muallimin wal muta'allimin. Tulis oleh Al-Qabisi, Imam Al-Qabisi. Kemudian Tadhkiratus Sami'. Ya, nomor berapa berarti? Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim wal Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Fi adabil alim wal muta'allim.
Itu ditulis oleh Ibnu Jamaah. Di sini dijelaskan lengkap bagaimana adab-adab belajar, ya, sangat lengkap bagaimana cara duduk, bagaimana seorang murid ketika berada di majelis dan seterusnya. Ya, itu perlu kita pelajari supaya kita tahu. Kemudian ta'limul muta'allim. Ta'limul muta'allim ini cukup terkenal karena di pesantren juga kayak di pesantren tradisional juga dipelajari. Ta'limul muta'allim, ya, thariqut ta'allum. Ya, ta'limul muta'allim, thariqut ta'allum, nyambung. Ini ditulis oleh Az-Zarnuji. Zarnuji. Kemudian Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ditulis oleh Ibnu Abdul Bar. Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ditulis oleh Ibnu Abdul Bar. Menjelaskan tentang ilmu, ya, keutamaannya. Kemudian At-Tibur Ruhani. At-Tibur Ruhani, ya, kedokteran rohani. At-Tibur Ruhani ditulis oleh Ibnul Jauzi. Jadi bagaimana cara mengobati rohani? Ya, Ibnu Jauzi banyak menulis tentang buku-buku tarbiyah, ya, tentang tazkiyatun nafsi, ya, di antaranya ini, ya, Tibur Rohani, ya, obat rohani. Beliau jelaskan tentang akal, tentang hawa nafsu, ya, bagaimana cara mengobati, ya, akhlak-akhlak yang buruk. Ya, itu juga merupakan tentang pembahasan pendidikan. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menulis, ini sebenarnya bagian dari Majmu' Fatawa, ya, diberi nama At-Tuhfatul Iraqiyah. Ya, At-Tuhfatul Iraqiyah ini bagian dari kitab Majmu' Fatawa yang sangat tebal, ya, berjilid-jilid, ya, khusus di bagian Tuhfatul Iraqiyah ini membahas tentang akhlak, ya. Tuhfatul Iraqiyah Ibnu Taimiyah. Kemudian muridnya juga menulis, ya, muridnya siapa yang paling terkenal? Muridnya Ibnu Taimiyah? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, juga menulis Ad-Da' wad Dawa, ya, penyakit dan obatnya. Ad-Da' wad Dawa. Ada wadawa juga diberi nama lain Al-Jawabul Kafi, ya, nama lainnya Al-Jawabul Kafi atau Ada Wadawa, penyakit dan obat, ya. Beliau menjelaskan tentang penyakit hati dan obatnya. Di sana dijelaskan, ya. Walaupun beliau juga banyak sebenarnya menulis kitab-kitab lain, ya, Ibnu Qayyim ini, termasuk kalau yang panjang tentang pembahasan akhlak itu Madarijus Salikin, ya, itu membahas panjang lebar. Padahal beliau membahas itu dari Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibahas panjang lebar di kitab Madarijus Salikin. Ya, semua pembahasan akhlak dibahas di situ, tentang tobat, tentang zikir, tentang semuanya. Banyak sekali, ya. Nah, di sana juga ada kajian tasawuf, ya, di dalam Madarijus Salikin itu. Ya, walaupun sebagian orang menolak tasawuf, khususnya yang mengikuti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi sebenarnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga
membahas tasawuf. Ya, cuman dari segi Al-Quran dan Sunnah tasawufnya. Jadi tasawuf itu tidak semua menyimpang. Ya, tasawuf itu adalah ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak ini tidak bisa dipisahkan dari agama, ya, karena dia membahas secara khusus satu di antara 3 rukun agama, yaitu ihsan. Ya, Islam. Islam itu kan banyak dia dibahas dalam syariat, dalam fikih, ya kan? Kemudian yang kedua iman, dibahas dalam akidah dan seterusnya iman. Nah, ihsan ini dibahas dalam apa? Dalam akhlak, atau nama lainnya tasawuf. Ya, nama lainnya itu adalah tasawuf. Nah, setelah kita sebelumnya sudah mempelajari konsep-konsep umum ya tentang pendidikan Islam, dimulai dari tujuannya, ya kita sudah pelajari tujuan pendidikan, kemudian tahapannya apa saja dalam Islam, kemudian tanggung jawab, ya tanggung jawabnya ada pada siapa yang sudah kita pelajari dari 4 unsur, ya dari mulai siapa, keluarga dulu, kemudian sekolah, madrasah, ya masyarakat, dan jalan. Dari 4 unsur itu tanggung jawab yang paling utamanya adalah orang tua, ya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang karakteristik, ciri-ciri pendidikan Islam itu, ciri khasnya bagaimana ya dibandingkan dengan yang lain. Ya, nah selanjutnya saya ingin lebih menggali kepada al-muassasatut ta'limiyah ini. Ya, al-muassasatut ta'limiyah. Lembaga pendidikan atau pengajaran. Muassasat itu lembaga. Ya, lembaga pengajaran atau pendidikan. Di dalam Islam tentu, ya. Nah, kalau tadi yang kalian tulis adalah kitab-kitab dari ulama salaf, ulama-ulama yang dulu, ya, dimana kita harus mempelajari juga ya ulama-ulama salaf, karena kalau kita hanya mengandalkan ilmu-ilmu yang berkembang sekarang ya tentang pendidikan di perguruan tinggi itu tidak cukup. Ya, kita tidak semakin mengenal bagaimana pendidikan dalam Islam. Yang dipelajari sekarang justru adalah konsep pendidikan barat. Jadi kita tidak tahu sebenarnya konsep pendidikan Islam itu seperti apa. Ya, nah maka mempelajari kitab-kitab salaf itu. Ya, terutama sudah saya sampaikan perkataannya Imam Malik kemarin. Ya, sebelumnya dijelaskan ya bahwa kata Imam Malik apa? La yasluhu akhiru ahadil ummah illa bima salaha bihi awaluha. Ya, tidak akan beres urusan umat ini ya kecuali dengan cara yang sudah dilakukan oleh terdahulu ulama kita. Nah, ulama kita sudah mewariskan tadi diantaranya kitab-kitab itu yang harus kita pelajari. Nah, kalau ulama-ulama ataupun para peneliti, para ahli tarbiyah Islam juga sudah mulai banyak menuliskan kitab-kitab mereka. Jadi antaranya yang sering saya kutip adalah kitab bukunya siapa? Muhammad Qutub, ya, judulnya Manhaj Tarbiyah Islamiyah. Itu ulama-ulama khalaf, ya, ulama yang belakangan ya, banyak juga sudah mulai banyak menulis. Nah, diantaranya saya akan mengutip di sini, langsung kita melihat ke kitabnya yang ditulis oleh Roghib Asirjani, ya, Dr. Roghib Asirjani. Beliau ahli, padahal beliau seorang dokter ya, tapi beliau ahli dalam sejarah Islam. Nah, khusus mengambil tema dari muassasatut ta'limiyah atau muassasah ilmiah, sama aja. Ya, lembaga pendidikan di dalam Islam. Jadi beliau ingin memperkenalkan bahwa Islam sudah lebih dulu punya model pendidikan. Ya,
gitu. Sudah lebih dulu bahkan model pendidikan Islam ini sebenarnya orang-orang Barat ya ketika mendirikan perguruan tinggi ya seperti sekarang misalnya perguruan tinggi yang terkenal misalnya Harvard gitu kan di Amerika dan itu mereka sebenarnya meniru kepada perguruan tinggi Islam yang ada ya di Andalusia khususnya. Ya Universitas Jamiah Qurtubah ya perguruan tinggi Cordoba dulu di Andalusia. Mereka meniru sebenarnya mengikuti. Nah, oleh karena itu kita harus melihat lembaga pendidikan kita yang asli bagaimana dulu yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Nah, di sini dijelaskan pendidikan dalam Islam itu di sini ada 3 lembaga pendidikan Islam itu ada 3. Ya, 1 al-katatif, al-katatif, 2 al-masajid, 3 al-madaris. Katatif ini jamak dari apa? Kutab. Ya sudah dikenal dari dulu ya kutab. Masajidnya setelah mereka selesai di kutab, belajar di kutab, lalu mereka meneruskannya di masjid-masjid. Dulu itu pusat-pusat ilmu di masjid, bahkan sampai sekarang masih banyak pusat ilmu-ilmu terutama di Timur Tengah ya. Di Indonesia juga ada, cuman hanya terbatas kepada majelis taklim yang sangat kurang sekali pengembangan ilmunya. Ya, nah ini ada halaqah ya, halaqah yang dilakukan di masjid-masjid. Ya, madaris jamak dari madrasah. Sebelumnya cuma 2, kutab, masjid. Di masjid halaqah ilmu itu dilakukan di masjid. Cuman karena semakin banyak yang belajar ya tidak tertampung di masjid, maka dibuatlah khusus tempat-tempat khusus untuk pembelajaran ya, sehingga muncullah madrasah ya. Nah, di sini dijelaskan di sejarahnya ya, al-katatib. Bahkan sebelum ke situ ada lagi buku yang ditulis yang lainnya tentang hayatul kutab ya, kehidupan kutab. Dari mana bisa berkembang kehidupan kutab ini? Ya, dia berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, yang mengandung apa? Perintah membaca, menulis, menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Qalam itu pentingnya tulisan. Tadi membaca, menulis, ya, kemudian menuntut ilmu. Ya, bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. 'Allama ilmu itu. Ya, jadi sejak awal Islam sudah menekankan pentingnya ilmu. Ya, termasuk membaca dan menulis. Nah, dari ayat itu, dari 5 ayat itulah kemudian dikembangkan pendidikan Islam. Ya. Nah, bahkan para sahabat juga mereka para ahli terutama mereka yang pertama itu adalah mengajarkan Quran. Ya, para ahli-ahli Quran itu kemudian mengajarkan baik kepada anak-anak ataupun kepada orang-orang dewasa yang ingin belajar, ya. Nah, sini dijelaskan yu'addul kutab min aqdamil marakiz ta'limiyah indal muslimin. Ya, kutab ini ya dihitung sebagai pusat pengajaran yang paling tua bagi kaum muslimin. Wakilah dan dikatakan ya bi annal arab arafuhu qabla al-islam. Ya, ada yang mengatakan tapi tidak ada penjelasan ininya ya.
bahwa orang-orang Arab dulu sudah mengenal sebelum Islam, walakin alam nitokin mahdudin jiddan. Tetapi sangat terbatas sekali. Ruang yang sangat terbatas sekali. Wa kanat makanatul kutab fil qurunil hijriyatil ula, dan kedudukan kutab di abad Hijriyah yang pertama aliyatus sya'ni, urusannya sangat tinggi. Ya, id yu'addu li bidayati ta'limin a'la. Ya, karena dia yu'iddu menyiapkan atau menyiapkan ya pendidikan pertama, pengajaran pertama yang tinggi. Ya, atau memulai pengajaran yang tinggi ya tentu dilandasi dengan kutab dulu, ada pendidikan dasar. Nah, kemudian dijelaskan oleh ini mengutip dari Mustafa As-Sibai ya. Judulnya itu Min Rawa'i Hadaratina, judul bukunya. Ya, Min Rawa'i Hadaratina. Ya, di antara keindahan-keindahan peradaban kita. Itu sangat bagus sekali buku itu. Ya, di antara yang kebagusan, keindahan peradaban kita yang ditulis oleh Mustafa Sibai. Beliau menjelaskan, "Pakan al-kutab yusbihul madrasal ibtidaiyah fi asrinal hadits." Ya, kutab itu mirip dengan madrasah ibtidaiyah pada zaman kita. Kutab itu wa kana minal kasrah bihaisu adda Ibnu Hauqal salah sami'ati kutab bi badinatin wahidah. Ya, di mana Ibnu Hauqal yang wafat tahun 350 Hijriah. Ya, seorang pelancong ya, rohalah, wa geografi, seorang ahli geografi, wa mu'arrikh, dan juga seorang ahli sejarah. Ya, beliau menghitung jumlah kutab di satu kota itu ada 300 kutab salah sumia. Ya, ada 300 kutab di satu kota min muduni Sikiliyah, di kota-kota Sikiliyah. Sikiliyah itu apa? Sepilia ya. Masih ada nggak kota itu sekarang? Sepilia, di Sepilia. Nanti dilihat di peta ya. Nah, kemudian tujuan dari kutab ini apa? Pengajaran inti yang ada di dalamnya. Wa kanal hadfu min insya'il katatib. Tujuan dari didirikannya kutab-kutab ini qad tamasala fi ta'limi atfalil muslimin, yaitu untuk mengajarkan anak-anak dari kaum muslimin al-qiraah wal kitabah, membaca dan menulis, ya, wa hifdzul Qur'anil Karim, dan menghafal Al-Qur'an. Bi ta'limil atfal wa qad ihtamma Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat telah mementingkan bi ta'limil atfal wa syabab, ya, mengajari anak-anak dan pemuda, anak muda. Id amara sallallahu alaihi wasallam asral musyrikin akba badrin an yu'allima kulla wahidin minhum, di mana beliau memerintahkan kepada tawanan Badar. Nah, ini sebagai di antara bukti bahwa Rasulullah sangat memperhatikan pendidikan anak-anak, ya, yaitu beliau menyuruh kepada tawanan Badar an yu'allim kullu wahidin minhum asyratan minal gilman, ya, agar setiap orang yang tawanan Badar itu, khususnya kan mereka disuruh untuk menebus kan, untuk menebus. Nah, yang tidak mampu untuk menebus maka yang harus dilakukan apa? Mengajarkan 10 anak kecil di Madinah, 10 anak muslimin di Madinah al-kitabah, menulis, ya, atau dalam riwayatnya membaca dan menulis, wa khalli sabilahu, dan kemudian melepaskan fayauma idzin ta'allamal kitabah Zaid bin Sabit. Pada hari itulah kemudian Zaid bin Sabit belajar menulis, ya. Nah, jadi yang menjadi inti dari pembelajaran di kutab ini adalah membaca, menulis, ya, menghafal Quran, biasanya mereka dimulai dari usia berapa?
5 tahun ya, paling cepat tuh dimulai dari 5 tahun. Jadi kalau dimulai dari 5 tahun itu sejajar dengan apa kalau sekarang? TK ya, TK dan SD. Nah itu jelas sebenarnya di dalam riwayat Bukhari ya dijelaskan ada satu judul ya mata apa namanya yasihu sama usogir ya, kapan seorang anak kecil dibolehkan mendengar hadis, artinya belajar hadis dari gurunya ya. Nah itu disampaikan riwayat tentang di situ jelas ya, ada sahabat ya ketika diajari itu umur 5 tahun ya. Jadi jelas landasannya bahwa dimulai pembelajaran sejak kecil itu dimulai usia 5 tahun. Di bawah 5 tahun itu bukan usia untuk diajari oleh guru ya, tapi khusus oleh siapa? Orang tuanya ya, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, keteladanan ya sebelum usia 5 tahun itu. Nah makanya sekarang karena orang tidak paham konsep pendidikan Islam ini ya, bahkan di bawah 5 tahun sudah ada ya, bahkan sudah ada yang mengadakan pendidikan ya. Ada nggak sekarang yang pendidikan di bawah 5 tahun apa namanya? Kelompok bermain ya kan, itu apalagi yang orang tuanya sibuk ditinggalkan itu ya. Padahal dalam Islam mulai pendidikan itu adalah mulai 5 tahun ya, jelas itu landasannya ya. Kemudian yang jadi penting adalah mereka belajar Quran, bahkan menghafal Quran. Bahkan dijelaskan mereka menghafal Quran itu di kitab ya, banyak di antara mereka yang selesai ya, rata-rata biasanya sampai usia 12 tahun ya. Jadi selama belajar di kitab itu kebanyakan dari mereka sudah menamatkan Al-Quran ya. Bahkan dijelaskan mereka bisa, tapi tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan untuk hafal semua ya. Yang wajib itu ya sebagian ada hafalan. Nah bagaimana supaya mereka bisa hafal seluruhnya? Itu harus ada komitmen dari orang tua ya. Itu dijelaskan ya dalam sejarahnya bahwa mereka bisa yang hafal seluruhnya itu adalah ketika orang tua khususnya ayahnya memberikan perhatian khusus kepada anaknya ya. Nah maka barulah mereka bisa hafal seluruhnya. Kalau orang tuanya kurang perhatian tidak bisa, sulit ya gitu, seperti itu. Kemudian ada lagi riwayat wa kanal atfal fil katatib yu'allamuna ihtiram lugatil arabiyyah ya. Anak-anak kecil itu di dalam kitab mereka diajari untuk menghormati bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang tidak dipisahkan di dalam pendidikan Islam ya, karena ibaratnya bahasa Arab ini adalah wadah dari wahyu. Allah kan menurunkan wahyu, isi wadahnya apa? Bahasa Arab ya. Kalau misalnya air nggak ada wadahnya, tumpah ya kan. Nah jadi bahasa Arab ini ibarat wadah, karena dia yang menampung. Allah sudah memilih bahasa Arab ini dari bahasa-bahasa yang lain ya untuk dijadikan bahasa wahyu. Makanya bahasa Arab itu bukan bahasa orang Arab. Kalau Allah sebelum menurunkan wahyu ini dengan bahasa Arab, ya bahasa Arab menjadi bahasa orang Arab saja. Tapi ketika Allah sudah memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa wahyu, bahasa Al-Quran dan bahasa Rasulnya, maka dia terangkat dari posisinya sebagai bahasa orang Arab menjadi bahasa kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, maka kaum muslimin dimanapun berada, sebagai tuntutan agamanya, ya dia harus belajar bahasa Arab. Sudah diperkenalkan. Makanya di dalam membaca dan menulis tadi bukan berarti hanya membaca menulis untuk bahasanya masing-masing. Ya baca tulis Indonesia bukan hanya itu juga perlu.
Tapi yang lebih utama apa? Baca tulis Al-Quran atau Arab. Ya, karena yang pertama yang harus mereka pelajari adalah Al-Quran. Kemudian menghafalkannya, gitu ya. Gitu. Dan mereka sangat menghormati bahasa Arab, khosatan idza katabu fi alwahihim ayatim minal Qur'anil Karim. Khususnya apabila mereka menulis di alwah mereka. Nah, dulu mereka pakai alwah. Alwah itu papan ya, sebatas papan gitu. Karena kan belum ada kertas seperti kita sekarang. Mereka nulisnya di lauk ya, alwah, jama dari lauk. Pakai papan. Nah, bahkan di Afrika Arab ya, banyak seperti di Mauritania ya, mereka masih menggunakan itu papan itu. Jadi kalau ngapalin Quran itu ditulis di papan itu ya, mereka nulis sendiri, ya sampai nanti kemudian dikoreksi tulisannya oleh gurunya ya. Setelah itu kemudian mereka menghafalkan dari papan itu. Kalau udah hafal dihapus gitu, hapus lagi, nanti nulis lagi yang baru, hafal dihapus lagi gitu. Nah, ini masih dipraktekkan di Afrika. Nah, dulu seperti itu ya. Bahkan di sini ada riwayatnya jelas ya, hadis Nabi ataupun hadis Nabi ya, ketika mereka menulis Al-Quran, menulis hadis Nabi, mereka sangat menghormati ya. Nah, ini pendidikan yang dicontohkan oleh para pendahulu kita ya. Lalu bagaimana sekarang kita ya sudah ada mushaf ya, kemudian santri tidak menghormati mushaf, simpan di mana saja ya, bahkan dilempar-lempar ya. Padahal sejak dulu ya mereka diajari untuk menghormati bahasa Arab, khususnya di sana ditulis Quran dan hadis ya gitu. Coba ini harus kita praktekkan sedikit-sedikit dari konsep-konsep Islam ini ya, di dalam menghormati mushaf Al-Quran. Walaupun kita tidak harus seperti orang lain yang sampai dicium-cium ya, sampai di kepala gitu ya. Bagaimana kita menghormati? Disimpan di tempat yang mulia, jangan tergeletak di mana saja ya, karena sejak dulu ini diajarkan mereka. Bahkan di sini ada pertanyaan, faqad qila li Anas bin Malikin sahabil jalil, ditanyakan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang umurnya cukup panjang. Beliau wafat tahun 93 Hijriah. Ya, sekitar 100 tahun ya, 100 tahunan umurnya. Jadi sahabat yang umurnya cukup panjang, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ditanyakan kaifa kanal muaddibun. Disebutnya itu al-muaddibun. Apa artinya al-muaddibun? Orang-orang yang menanamkan adab, mendidik adab. Ya, nah kita kali ini adalah muaddibun. Ya, yang ngajar diniyah itu muaddibun. Jadi mendidik anak-anak, ya, anak-anak kecil khususnya untuk menanamkan adab kepada mereka. Ya, di sini dijelaskan kanal muaddibun lahu ujana. Para pendidik adab ini ya, makanya nanti ada muaddibun, ada muallimun ya. Kalau muaddibun itu mereka yang menanamkan adab sejak kecil ya, kalau muallimun yang mengajarkan ilmu. Mereka punya apa? Ujanatun ya, kana lahu ujanah. Ujanah itu adalah sebuah wadah ya, yang di wadah air ya, ujanah. Jadi para muaddib ini mereka punya wadah air ya, kana lahu ujanah wa kullu sabiyin. Ini kata Anas bin Malik, setiap anak ya, anak kecil, sobiyin ya'ti kulla yaum, datang setiap hari ya, binaubatihi bitartibihi ya, binaubatihi dengan, di sini dijelaskan bitartibihi dengan tertib ya. Ma'an tahuran, mereka mengambil air yang bersih ya, fayusubbunahu fiha ya, kemudian mereka
menuangkan padanya, fayamhuna bihi alwahahum, maka mereka menghapus di papan-papan mereka. Artinya mereka sampai ketika menuliskan Al-Qur'an, nulis hadis di lauh mereka itu, ya bahkan dihapusnya dengan air yang bersih, dengan air yang suci. Ya, ini sebagai bentuk apa? Penghormatan terhadap tulisan-tulisan ya Al-Qur'an, hadis. Ya, sampai sebegitunya. Ya, penghormatan mereka ya karena rasa penghormatan ini adalah dari keimanan kan. Kalau orang beriman kepada Al-Qur'an, ya maka dia harus menghormati Al-Qur'an itu, harus mengagungkan, memuliakan. Makanya Allah katakan, "Kalla innaha tadhkirah faman sya'adzakarah fi suhufim mukarramah," di lembaran-lembaran yang dimuliakan, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, ditinggikan dan disucikan, bi aidi safaroh, bahkan dia dibawa oleh tangan-tangan para duta Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril, oleh duta Allah yaitu malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada manusia yang paling mulia di lembaran-lembaran yang mulia yang ditinggikan. Gitu ya. Jadi sebagai bentuk keimanan tadi, makanya jelas ketika kita membahas tentang tahapan pendidikan dalam Islam, ya kita sudah mengetahui riwayat yang disampaikan oleh Jundub bin Abdullah, ya masih ingat ketika beliau mengatakan apa? Ya, nata'alamul iman qabla an nata'alamal Qur'an. Kami belajar iman, dididik iman dulu, belajar iman yaitu dengan turun surat ayat-ayat Makkiyah. Ditanamkan keimanan ya sebelum kami belajar Quran. Artinya sebelum kami belajar ilmu-ilmu Al-Qur'an secara keseluruhan, ditanamkan iman dulu. Seperti juga kita sebelum kita menghafal Quran di pesantren ini ya mengikuti program penghafalan Quran, maka harus ditanamkan keimanan kita. Di antara bentuk keimanan kita itu adalah merasakan bahwa Al-Qur'an ini mukjizat. Jadi pada saat membacanya itu kita merasa bukan seperti membaca perkataan biasa. Ya, bukan seperti baca Quran itu bukan seperti baca koran. Harus ada ruhnya. Jadi kan berarti keimanan itu harus ditanamkan. Keimanan harus ditanamkan ke dalam hati para pelajar ya, baik sanawiyah ataupun nanti diniyah ya atau yang lainnya. Tanamkan dulu keimanan mereka dalam hati mereka sehingga nanti ketika mereka membaca Quran ada perasaan mengagungkan Allah. Kalau mereka ketika menghafal Quran itu hampa, tidak terasa apa-apa apa yang mereka baca, berarti belum masuk keimanan mereka. Keimanan ke dalam hati mereka. Nah, inilah yang nanti akan menjadi apa? Orang menghafal Quran tapi nggak ada pengaruh dalam dirinya. Ya, udah hafal 30 juz tapi akhlaknya tetap begitu. Kenapa? Karena ketika dia menghafal Quran itu tidak merasakan keagungan Allah. Nah, inilah yang diharapkan itu seperti itu. Tanamkan keimanan dulu. Ya, makanya beliau mengatakan fata'alamnal Quran, ketika iman sudah kami pelajari, kemudian kami mempelajari Quran, fazdadal iman. Maka semakin mempelajari Quran itu semakin bertambah imannya. Ya, nah itu tadi. Jadi merasa semakin mengagungkan Al-Quran itu. Jadi tidak hanya di mulut ketika menghafalkan Quran itu, tapi dia harus masuk ke dalam hati. Ya, bahwa orang yang menghafalkannya itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini bukan perkataan makhluk, bukan perkataan yang biasa. Ya. Nah, ini harus ditanamkan oleh kita karena di sini sudah dicontohkan bahwa anak-anak kecil dulu mereka ketika belajar dia betul-betul diajarkan penghormatan mereka, ya. Ada mereka terhadap Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an. Nah, kalau di kita kan sekarang mana gitu kan? Rasa pengagungan, pemuliaan terhadap Quran itu ya tidak ada. Ya, sulit gitu. Bahkan Al-Quran hanya dijadikan hiasan gitu ya. Gitu. Mereka
Quran dibeli tapi jadi jimat gitu di rumah, disimpan, nggak pernah dibuka. Orang-orang sekarang itu gitu, untuk mengusir setan, ya kan? Tulis ada ayat kursi, ya hanya itu aja, tapi tidak dibaca, tidak dipelajari, gitu ya. Bahkan yang miris itu orang-orang, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, para mahasiswa, ya mereka sangat tidak menghormati Quran, ya bahkan mereka mulai menentang Quran, mulai berani untuk menyerang Al-Quran, menyerang hadis, ya gitu. Bahkan sangat miris ketika ada dosen ya, orang liberal yang menuliskan, kalau dia ngajar itu katanya menuliskan lafaz Allah ya di lembaran, lalu diinjak di depan mahasiswanya, ya untuk membuktikan, ya kata orang liberal itu, bahwa Al-Quran ini ya tidak suci. Ya dia hanya muntad thaqafi, ya produk budaya, ya produk budaya yang dihasilkan oleh manusia. Ya janganlah kita terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran liberal seperti itu. Walaupun kertasnya dibuat oleh manusia, dicetak oleh manusia, tapi isinya adalah firman Allah, isinya kalamullah. Ya, bentuk kita pengagungan kepada isinya juga bentuk pengagungan, penghormatan kepada wadahnya. Ya kan? Gitu. Ketika kita misalnya ingin merawat isi dari gelas ini, ya maka kita harus gelas juga dirawat, karena tidak bisa dilepaskan isi dari wadah. Benar enggak? Ya, tidak bisa dilepaskan isi dari wadah. Ya. Apakah kemudian sekarang manusia dengan orang mukmin dengan orang kafir sama atau beda? Orang mukmin dengan orang kafir sama atau beda? Beda, tapi sama-sama manusia kan? Sama-sama manusia disamakan. Misalnya mushaf Quran dengan buku biasa, sama-sama buku. Tapi isinya beda, sama dengan orang mukmin dengan orang kafir, sama-sama manusia. Apakah kita menyikapinya sama? Kan berbeda. Makanya Allah jelas mengatakan, afat naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami menjadikan sama orang mukmin dengan orang yang kafir, orang pendosa? Walaupun sama-sama manusia kan beda, isinya beda. Kalau ini isinya beriman, kalau ini isinya tidak beriman. Malakum kaifa tahkumun. Ya, gitu. Bagaimana kamu bisa mengambil keputusan bersikap seperti itu? Ya kan? Antara mushaf Quran dengan buku, itu sama-sama buku tapi isinya beda. Sama-sama manusia tapi isinya beda. Kalau yang satu isinya beriman, yang satu kafir. Ya kan? Gitu. Nah, ini prinsip seperti ini harus kita tanamkan, pengagungan terhadap Quran. Sehingga ketika mereka membaca ayat demi ayat itu berpengaruh dalam dirinya. Ya, gitu. Kalau kita sekarang di pesantren tiap hari tadarus Quran, tiap hari menghafal Quran, kalau tanpa keimanan ini yang kita tanamkan, tidak akan berpengaruh. Sehingga ketika keluar nggak ada pengaruh kan buktinya. Ya, gitu. Yang alumni kemarin misalnya, bagaimana sekarang akhlak mereka, sikap mereka, sudah banyak yang berubah. Lalu di mana pengaruh Quran mereka ketika mereka sudah belajar di sini selama 3 tahun, Jis? Ya, teman-teman antum bagaimana? Ada pengaruh tidak? Kenapa? Karena ketika membaca Qur'annya tidak ada perasaan pengagungan terhadap Al-Qur'an. Nah, coba bagaimana kita menanamkan ya kepada diri kita dulu ya, kemudian juga kepada para santri ya, keimanan ini sehingga tumbuh ya pengagungan terhadap Quran itu. Jadi merasakan mukjizat dari Quran itu. Ya, makanya Allah menyebutkannya dengan kata ayat. Ayat itu artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Yaslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Ayat itu tanda yang mengandung mukjizat. Gitu. Jadi merasakan mukjizat. Ya. Gitu. Summa yufaruna qala Anas ya, summa yufaruna hufratan fil ardi. Bahkan mereka setelah itu sudah dihapus ya, lalu dikubur, digali di tanah, dikubur di dalam tanah itu. Ya, bukan papannya, bekas dari air membersihkan itu dikubur.
Ya, fayasubbuna dzalikal ma fiha fayansifu. Mereka menuangkan air padanya, ya, dan mereka mengelapnya, mengusapnya. Ya. Ya, dan setelah itu apa taro an yul'id? Apa taro an yul'id? Apakah kamu melihat ada intibaul ahbar alal aidi, artinya bersih setelah dicuci, ya dilap itu sangat bersih, tidak ada sisa yang menempel di tangan dan kaki mereka, ya, gitu, sampai seperti itu, tidak ada bekas-bekas yang menempel di tangan, kaki. Ya, qala la basabihi wa la yumsihu birrijli, ya, bahkan mereka tidak mengusap dengan kaki. Ya, wa yumsahu bil mandil wa masbahu. Mereka mengusapnya dengan mandil, itu sapu tangan, tidak mengusap dengan kaki, ya, gitu, diusap pakai, tidak. Ini bentuk penghormatan, padahal dia hanya tulisan, tapi isi dari tulisan itu apa, gitu, ya, isi dari tulisan itu apa. Qultu famma tara fiha yaktubu sibyan fil kutab minal masail. Qala amma makana min dzikrillah fala yamhu bi rijlihi. Ya, di situ ada disebutkan nama Allah, ya, tidak dihapus dengan kaki mereka. Ya, wala ba'sa an yamhu ghairu dzalika mimma laysa minal Qur'an. Ya. Nah, jadi ini paragraf demi paragraf ini betul-betul menjelaskan kita nanti semakin mengetahui, ya, bagaimana dilaksanakannya pendidikan di dalam Islam, supaya kita sedikit-sedikit bisa mengamalkannya, ya. Sampai situ dulu.